Saudara, dalam segmen Smart Financial Wisdom dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, aplikasi jasa keuangan online tidak hanya sebagai alat pembayaran, tetapi kini juga banyak yang menyediakan pinjaman online atau biasanya yang kita kenal dengan peer-to-peer lending. Ada juga fasilitas layaknya kartu kredit tanpa kita perlu memiliki kartu kredit itu sendiri. Lalu bagaimana kita menyikapi soal perkembangan ragam jenis jasa keuangan online ini, menguntungkankah atau sebaliknya malah membuat kita buntu? Dan langsung saja pagi hari ini kita akan membahasnya bersama dengan dua narasumber saya. Sudah ada Mas Eko P. Pratomo, salah satu pendiri dan penasehat senior di Halovina. Dan juga ada Mas Muhammad B. Teguh, ahli finansial Halovina. Selamat pagi Mas Eko, Mas Teguh. Pagi, Mbak Audrey. Sekarang mau pinjam online, mau kredit barang, nggak perlu pakai kartu kredit, nggak perlu ke bank. Lebih gampang sekarang melalui online. Lebih untungkah atau buntung? Ini kan kayak pisau ya, Mbak Audrey, kita bisa menggunakan untuk sesuatu yang baik, tapi kita juga bisa menggunakan buat yang tidak baik. Jadi semua akhirnya tergantung kepada kita sendiri. Jadi sebetulnya fasilitas-fasilitas yang ada, apalagi dengan adanya smartphone ya, jasa-jasa keuangan yang sekarang dikenal dengan nama fintech, itu makin banyak memberikan fasilitas-fasilitas yang sebelumnya orang sulit untuk mengakses ke bank misalnya. Nah, jadi sebetulnya fasilitas ini bisa kita manfaatkan dengan baik, tapi kalau kita tidak mengetahui cara memanfaatkannya dengan baik, maka kita kadang-kadang bisa terjebak dan malahan membuat kesulitan di masa depan. Kira-kira seperti itu. Dan kabarnya adalah bunganya lebih tinggi daripada kartu kredit. Betul gitu, Mas? Secara umum iya. Secara umum iya. Jadi kalau kartu kredit kan pemerintah membatasi dengan maksimal 3% per bulan. Nah, kalau di P2P ini ada juga fasilitas yang beli sekarang bayarnya nanti itu bisa antara 2-5%. Itu jadi secara umum ada yang lebih rendah, ada yang lebih rendah, tapi lebih tinggi, umumnya memang lebih tinggi dari bunga kartu kredit. Jadi selama ini kita berasumsi bahwa bunga kartu kredit adalah bunga yang paling tinggi. Nah, dengan ada fasilitas yang baru ini, sekarang ternyata yang lebih tinggi lagi. Dengan fasilitas yang baru ini artinya lebih menguntungkan kita nggak sih sebagai konsumen atau sebaliknya menjebak kita? Jadi konsumennya ada dua dalam peer-to-peer. Konsumen pertama adalah konsumen pemodal, konsumen kedua adalah konsumen user atau pengguna atau peminjamnya, lendernya, peminjamnya lah. Nah, di dua ini, dua-duanya masing-masing dimudahkan dengan cara dua-duanya prosesnya cepat. Jadi kemudahannya situ. Mau pinjam cepat, mau investasi dananya sebagai pemodal dia cepat juga. Karena nggak perlu survei, katanya sih hanya cukup mendaftarkan diri, ada KTP minimal. Ya, sebetulnya ada survei, tapi dia surveinya pakai robot lah, kira-kira gitu. Jadi bisa lebih cepat approvalnya. Dengan demikian maka risikonya juga lebih tinggi. Begitu risiko lebih tinggi, siapa yang nanggung? Yang nanggung adalah si konsumen yang pemodal tadi. Kan ada dua sisi nih, peer-to-peer tuh, ada pemodal, ada peminjam. Ketika peminjam nggak bayar, yang beresiko siapa? Yang beresiko adalah pemodalnya. Nah, karena risikonya semakin tinggi, nanti biasanya ada scoringnya ya, dari sisi peminjamnya ada scoringnya. Ketika scoringnya ini rendah, maka bunganya tinggi. Scoringnya tinggi, bunganya rendah. Nah, kalau dia si pemodal ini mau masuk yang scoringnya rendah, maka dia bisa diuntungkan dengan bunga yang tinggi. Dia dapat bunga yang tinggi. Tapi ketika bunga yang tinggi, maka yang di sini bisa dikatakan yang buntung tadi kan gitu kan. Nah, tapi kalau di scoringnya rendah, dia bisa dapat fasilitas cepat dengan bunga yang rendah. Skornya tinggi maksudnya, skornya tinggi, artinya dia peminjam yang baik, maka dia bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang rendah dengan proses yang cepat gitu. Jadi dari dua sisi itu. Tapi intinya gini, apakah kita harus menggunakan fasilitas itu untuk berhutang? Memang benar-benar kita membutuhkan utang, atau tadinya nggak butuh utang, tiba-tiba ada fasilitas ini jadi mengutang gitu kan? Nah, kalaupun berhutang, Mas Eko dan Mas Teguh, ini lebih baik kemana? Ke kartu kredit kah? Atau tadi peer-to-peer lending kah? Sebelum ke kartu kredit peer-to-peer itu kan sebenarnya fasilitas ya. Kita perlu utang atau enggak dulu gitu. Misalkan gini, saya mau pergi jalan-jalan nih gitu kan. Saya butuh tiket, saya butuh hotel, saya butuh apalah ya, segala keperluan saya untuk traveling ini. Kalau emang itu tujuannya traveling, mendingan ngumpulin dulu, nggak usah utang. Daripada ngutang. Ya, tapi jangan sampai gara-gara kita lihat-lihat aplikasi, boleh ya ternyata bayarnya nanti, misalkan gitu. Oh iya deh bayarnya nanti apalagi aja. Sekarang banyak penawaran loh Mas. Bisa bayarnya setahun kemudian, lalu kan kita bisa jalan-jalan tadi gitu ya. Betul. Nah kalau kayak gitu kan kita harus lihat dulu. Sebenarnya harusnya nggak perlu pakai utang dong kalau mau jalan-jalan. Tapi kan ada beberapa kasus yang tiba-tiba kita harus pergi saat ini juga karena ada saudara yang kedukaan misalkan gitu. Berangkat hari ini juga kita lagi nggak punya uang. Ini bisa jadi alternatif untuk pembayarannya nanti. Kalau nanti bisa bayar, atau
harusnya sih memang kita punya dana darurat. In case dia nggak punya dana darurat, maka ya kita harus gunakan fasilitas untuk memang sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya saya mau pinjam nih, darurat tadi katakanlah. Nah, apa yang saya harus hindari, apa yang harus kemudian kita cermati dalam penggunaan peminjaman ini tanpa kartu kredit, alias tadi peer-to-peer lending atau pay later, supaya banyak yang juga mengeluh, saya dikejar-kejar, bahkan kolega saya sampai diteleponin, begitu yang padahal nggak ada hubungannya. Ya, memang kadang-kadang begini, kalau kita melakukan pinjaman tanpa perencanaan, maka syarat utama kalau kita mau pinjam kan harusnya kita tahu bahwa kita bisa bayar dan kita tahu sumber untuk membayar dari mana gitu. Nah, kalau semuanya serba dadakan, kemudian tergoda oleh sesuatu yang sebetulnya kita tidak tahu apakah kita bisa bayar atau tidak. Nah, ini yang sebetulnya ingin kita hindari ya, jangan sampai orang meminjam dan tidak tahu bayarnya kapan, bagaimana cara bayarnya, sumber dananya dari mana, itu yang kemudian menyebabkan tadi ya ada yang dihubungin orang tuanya, teman-temannya gitu. Dan saya rasa itu akan boleh dibilang kan itu kan memalukan ya buat kita. Itu yang harus kita hindari. Jadi meminjam itu kalau menurut kami sebaiknya adalah bukan untuk hal-hal yang konsumtif. Ya. Begitu yang konsumtif maka solusi yang paling bagus adalah merencanakan dan menabung di depan. Baru kita membelanjakan atau menikmati ketika kita sudah memiliki tabungan tersebut. Gitu. Oke, jadi pesannya yang disampaikan adalah boleh berhutang untuk sesuatu, tapi yang jelas begitu ya untuk digunakan untuk apa, dan kemudian sanggup nggak sih bayarnya, betul ya Mas ya? Betul, sanggup bayar dan direncanakan, jangan dadakan-dadakan. Karena kalau dadakan-dadakan nanti mau pakai kartu kredit, mau pakai peer-to-peer atau pakai pinjaman yang lain, juga ujung-ujungnya kalau nggak bisa bayar, kita juga yang kena buntungnya tadi itu. Jangan sampai kena buntung ya, tapi harus untung ya. Nah ini kita waktunya sudah habis di pagi hari ini. Tapi kalau misalnya mungkin di rumah juga pemirsa mau tanya-tanya, ini saya sudah terjebak seperti apa nih untuk kedepannya begitu. Mungkin Mas Eko, Mas Teguh. Besok kita akan bahas di Smart FM jam 7 sampai jam 8. Kita masih akan membahas tentang bagaimana memanfaatkan pinjaman-pinjaman yang sifatnya tadi online. Dan jangan sampai kita menyesal karena kita terjerat dan kita tidak tahu bagaimana cara membayarnya. Apalagi tergiur begitu ya dengan pelayanan-pelayanan yang ada begitu ya. Oke, terima kasih Mas Eko dan Mas Teguh sudah berbagi bersama kami. Kita jumpa lagi nanti minggu depan dan tetaplah bersama kami saudara. Karena kami akan menghadirkan informasi dari lanjutan sidang perkara penyebaran berita bohong atau hoax Ratna Sarumpait yang kembali digelar hari ini. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi.